Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas strategi investasi lagi ya teman-teman. Jadi ada pertanyaan ini adalah dari salah satu subscriber ya. Kalau punya dana 50 juta, lebih baik masuk ke saham apa ya? Saham BRI. Pilihannya adalah BRI, Adaro atau Astra atau ASI ya. Nah, di video ini kita bahas ya peluang dari ketiga saham tersebut dan juga risikonya ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya bahwa setiap saham itu memiliki risiko dan peluang. Nah, salah satu pertimbangannya adalah pilih yang paling tidak berisiko. Karena apa ya? Karena memang kita dalam berinvestasi itu kita harus berhati-hati ya. Safety first lah paling enggak. Jangan hanya memburu cuan tetapi ternyata nggak aman ya, malah nanti akhirnya kita terjebak di saham-saham yang gorengan ya, saham-saham yang nggak bagus dan ya ujung-ujungnya kita rugi ya. Kalau nggak di listing sih nggak masalah ya, masih bisa jualan walaupun sahamnya turun drastis tapi masih jualan ya, kita nggak apa-apa. Tapi kalau setiap turun kita nggak bisa jualan, terus kemudian nanti ujung-ujungnya di listing, ya itu yang ngeri lah. Nah, dari ketiga saham ini, saya melihat tiga saham ini bagus semua ya teman-teman, karena fundamentalnya bagus ya, walaupun ada tanda-tanda trennya menurun ya, misalnya penjualan menurun, kayak terus saham batu bara juga harga batu bara dunianya menurun gitu kan dalam saat ini ya. Terus saham perbankan juga sekarang sedang terkoreksi cukup dalam gitu. Dolar menguat itu kan juga menimbulkan kekhawatiran ketika kita pegang saham-saham perbankan ya. Nah, kira-kira saham apa yang bagus ya? Nah, dalam konteks ini saya menganggap bahwa dana yang 50 juta itu akan masuk all in di suatu saham. Nah, nanti strateginya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, ini dari saham BRI. Saham BRI ini sudah mulai mantul ya, teman-teman. Sudah mulai mantul dan ini sudah cukup kuat ya, supportnya di 4.400. Ini mudah-mudahan nggak tembus lagi ke bawah. Bahkan ini kalau tembus ke 4.400 itu terendahnya nanti di sekitar 4.340 ya, masih aman ya, kategori aman. Nah, kalau saham BRI ini mantul ya, mungkin dengan dolar yang menguat, kemudian dolar yang melemah atau rupiah yang menguat, terus investasi-investasi di Indonesia yang makin bagus, terus asing banyak yang masuk, itu ada kemungkinan saham BRI ini juga naik. Kalau dia naik ke 5.000 maka potensinya adalah 500 ya, 500 poin. 500 poin dibagi 4.500 ya, 11% ya dalam jangka pendek. Ya, tapi kalau dalam jangka menengah dia balik ke 6.400 ya, ini cuan lebar ya. 6.400 dikurangi 4.500. Ya, ini 40%. Nanti cuman kapan baliknya kita nggak tahu ya. Karena kalau kita lihat historisnya ini saham BRI memang agak turun ya, bahkan harganya turun dari 1 tahun yang lalu, ini jarang terjadi teman-teman. Nah, kalau 3 tahun ini masih naik. Biasanya saham BRI itu turun nggak sampai 1 tahun yang lalu ya. Harga 1 tahun yang lalu itu ya turun tapi kemudian naik lagi. Nah, ini dia turun di bawah 1 tahun yang lalu. Terus kemudian terkoreksi dalam itu sampai saat di harga COVID. Nah, saat harga COVID turun, ini kan semua harga saham turun ya, termasuk perbankan, sektor BRI juga, sektor perbankan juga turun, BRI juga turun. Nah, ini ada potensi naik ya. Kalau dia naik ke 6.400 atau lebih, maka potensi cuannya adalah 40%. Tapi kalau dia
terkoreksi, maka ini sudah mulai terbatas ya, terkoreksinya mungkin sekitar 4.400 atau turun sedikit gitu, seperti itu di situ. Kecuali benar-benar ada krisis ya, krisis global seperti COVID itu bisa terkoreksi sampai mungkin 3.000-an ya. Jadi itu belum. Terus dividennya, nah ini yang penting teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke saham perbankan ya, seperti sektor BRI ini, sektor perbankan seperti BRI ya. Ini teman-teman dividennya nggak terlalu besar ya. Jadi ini dividennya rata-rata sekitar 7% ya. Tapi untuk sektor perbankan saham BRI ini 7% itu sudah lumayan bagus ya. Kalau misalnya dana 50 juta masuk 50 juta kali 7% itu udah berapa? 3.500 ya, dapat 3.500 setahun. Jadi itu. Terus kalau misalnya kita saham Astra ya, saham Astra itu sekarang kan sedang turun ya, IPS-nya juga turun. Ini kan triwulan pertama ini turun dari 215 ke 184. Terus kemudian trennya saham Astra ini juga sedang turun teman-teman. Nah ini 1 tahun ini turun terus dari 6.900 sampai ini. Nah ini 3 tahun yang lalu ini hampir sama ini chartnya dengan saham BRI ya. Jadi chartnya ini, tapi dengan IPS yang turun. Kalau BRI kan IPS-nya masih naik. Jadi secara IPS fundamental masih bagusan BRI ya. Tapi secara chart teknikal ini memang masih berpeluang yang untuk rebound ya. Jadi Astra itu turun terendah di 3.280. Nah, ini selama ini masih jauh dari bawah 3 tahun yang lalu ya. Jadi ini 3 tahun yang lalu aja harganya 4.000 sekian ya, 5.000-an lah malahnya. Harga terendahnya 4.800. Sekarang udah 4.500 ya. Nah, dia mantul di 4.300. Jadi Astra ini sudah mulai naik sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dia sudah mulai naik, tapi dia akan koreksi lagi. Nah, secara PPV memang masih murah, cuman kelemahannya adalah Astra ini dividennya nggak terlalu besar juga teman-teman. Dividennya itu di sini terlihat 11%, cuman karena harga sahamnya turun ya, karena harganya saham di harga 4.500. Tapi kalau kita belinya 1 tahun yang lalu ya, ini dividennya jadi kecil. Terus potensi naiknya untuk Astra ini juga karena tertekan ya, IPS-nya tertekan, berarti penjualannya juga menurun, labanya juga turun ya. Dan kedepannya bisa jadi ini persaingan dengan mobil listrik dan lain-lain itu berpengaruh juga terhadap Astra. Jadi daya beli masyarakat juga turun, jadi akhirnya imbas ke mana-mana. Jadi kalau dari sisi ini saya lebih prefer BRI kalau ASA dengan BRI. Nah, nanti kita lihat juga secara teknik ya. Nah, sekarang Adaro. Adaro ini adalah sektor batubara. Keunggulannya sektor batubara ini adalah dividennya besar, teman. Kalau kita lihat ya saham Adaro ini ya dividennya kan 2 kali ya, di bulan Desember dan Mei. Bulan Mei kemarin sudah 209, nah, tinggal bulan Desember ya. Kalau bulan Desember sekitar 200 juga, maka Adaro ini udah 400 poin ya, dengan dividen 400 poin dengan harga yang sekarang. Coba kita lihat ya, 400 dibagi 2850, ini udah 14% ya. Kalau teman-teman pegang saham Adaro 50 juta kali 14% udah dapat 7 juta. Nah, lumayan ya.
nanti 7 juta digulung lagi, dibelikan lagi saham Adaro di harga bawah, maka potensi dividen berikutnya akan lebih besar. Nah, keunggulan saham Adaro ini adalah dividennya nggak langsung dibagi sekali teman-teman, jadi 2 kali, sehingga harga sahamnya sentimennya positif dalam 1 tahun itu paling nggak minimal 2 kali. Kalau dari harga saham 1 tahun saat Adaro memang sempat turun ya di 2000 atau 2040 ini terendah, tapi kemudian naik tinggi ini sampai hampir 2950 ya, setelah momentum komplit ya. Jadi setelah komplit kan longsor ini, kalau habis itu naik lagi, terus kemudian menjelang dividen yang akhir, terus setelah itu dia turun sampai menjelang dividen berikutnya dia naik lagi. Habis itu habis dividen turun lagi sampai sekitar bulan Maret ya, ini bulan Maret naik lagi, ini karena bulan Mei ada dividen. Jadi ini kemungkinan nanti koreksi dulu. Nah, saat koreksi itu kita bisa masuk teman-teman. Jadi koreksi setelah komplit ini sebenarnya masuk yang paling bagus nih ya di 2680 ya, atau 2700. Jadi terus dari sisi harga batubara dunia ini ya, kecenderungannya ke depannya naik juga teman-teman, karena harga batubara itu kan terpengaruh dengan kondisi global ya. Kalau misalnya ada kayak kemarin tuh karena krisis perang Rusia Ukraina aja harga batubara naik. Nah, ini sekarang ada perang di Palestina ya, Israel, terus kemudian di Iran dan sekitarnya ya, di Timur Tengah, itu bisa jadi nanti pengaruh juga ke harga batubara. Terus kemudian kalau dolar semakin menguat ya, saham-saham sektor batubara yang ekspor ya seperti Adaro ini ya, ininya juga naik ya teman, IPS-nya juga naik. Ini kita lihat triwulan pertama dia naik, walaupun turun ya 215 ke 186, tapi kita lihat nanti keduanya ya, turunnya nggak terlalu besar. Fundamentalnya bagus, dividennya juga besar dan rutin. Ini kita lihat dividennya rutin dan besar. Nah, ini tinggal strategi teman-teman ya. Kalau teman-teman mengharapkan dividen yang besar, ya lebih baik pegang saham Adaro. Tapi kalau teman-teman pengen capital gain, ya pegang BRI. Ya, dua-duanya sebenarnya bagus ya menurut saya. Jadi kalau mau BRI atau Adaro itu ya sama-sama bagus. Cuman kalau pengen dividen yang besar, itu pegang Adaro saja. Jadi kita nggak perlu jual sahamnya, kita tinggal nambah terus jumlah saham kita di saham Adaro. Ya, cuman kita masuknya mungkin lebih baik secara bertahap ya, saat harga saham terkoreksi. Karena ini kan harga saham masih naik ya, saham Adaro ini masih naik dari harga terendah di 2700-an, 2680. Nah, ini masih naik. Nanti kita tunggu saat koreksi mungkin di sekitar 2700 atau 2600 kita masuk. Dan masuknya boleh secara bertahap teman-teman. Sehingga kita punya harga rata-rata itu bagus. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham, ketiga saham ini ya. Saya juga pernah bikin dividen investing sama Adaro ya di channel YouTube ini, dan hasilnya cukup bagus untuk Adaro. Jadi kalau kita hold saham Adaro, kemudian kita biarkan saja sampai dapat dividen, kemudian dividen cair kita belikan lagi saham Adaro di harga bawah, terus seperti itu digulung, itu hasilnya lebih bagus. Jadi itu. Oke, itu dulu ya teman-teman pendapat saya. Disclaimer on, itu murni pendapat saya pribadi, jadi bisa salah. Teman-teman bisa diimbangi dengan mencari literasi yang lain juga ya, atau dari channel-channel yang lain juga, dan pilih saham yang benar-benar teman-teman yakini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.